Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kembali ketakwaan kita kepadanya, memperbaiki diri, melakukan amal soleh, dan tentunya amal soleh itu untuk bekal kita nanti di hari akhir. Dan semoga ibadah-ibadah Ramadan yang selama ini kita sudah lakukan adalah ibadah yang terbaik yang pernah kita lakukan untuk bekal mengabdi, bekal menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, orang-orang yang kita cintai, mendapat syafaatnya, mendapatkan pertolongannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya ujian. Bahkan kalau kita perhatikan anak-anak kita, saudara-saudara kita yang masih menempuh di bidang pendidikan, di jenjang pendidikan, mereka tidak luput dengan namanya ujian. Mau naik ke kelas yang lebih tinggi, mereka ada ujian. Dan bagaimana ujian itu kita sikapi sehingga ujian itu merupakan bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas keimanan, meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dan bagaimana kita menyikapi ujian ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa manusia pasti akan diuji oleh Allah dengan apa? Dengan khauf, dengan sedikit ketakutan, ketakutan kehilangan hartanya, ketakutan kehilangan saudara yang dicintainya, dan ju', sedikit lapar, wa naqsi minal amwal wal anfus, dan kekurangan harta, was thamarat, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Lihat ayat terakhirnya, di ujung kalimat ini, wa basyiris sabirin. Dan barang siapa yang bersabar atas ujian yang Allah berikan ini, Allah akan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ujian ini diberikan kepada hambanya untuk apa? Supaya hamba itu menjadi kuat, supaya hamba ini tidak mudah cengeng, tidak mudah mengeluh. Ayat selanjutnya di surat Al-Baqarah ayat 156 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, ini dari milik Allah, atau kami semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepadanya. Inilah sikap orang-orang yang beriman,
orang-orang mengabdikan dirinya, menghambakan dirinya kepada Allah dan yakin bahwa ujian ini datang dari Allah untuk membentuk diri supaya menjadi hamba yang kuat, hamba yang taat, dan hamba yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, wahai saudara-saudariku yang dirahmati Allah, di ujung surat Al-Baqarah ini Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Allah yakin bahwa hambanya bisa melewati ujian yang diberikan, dan Allah yakin pasti hambanya bisa. Mungkin kita sering berkata, kenapa selalu saya? Why always me? Why not? Itulah salah satu bentuk kecintaan Allah kepada hambanya, memberikan berbagai macam ujian supaya hambanya lebih meningkatkan lagi ketakwaan kepada Allah, lebih beriman lagi kepada Allah, dan lebih tebal lagi imannya kepada Allah, sehingga hamba itu bisa menjalankan ibadah, menjalankan semua perintah-perintah Allah dengan ikhlas, dengan tabah, dan satu, dengan sabar. Wabasyiris sabirin. Dan akan ada kabar gembira bagi orang-orang yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar, hamba-hamba Allah yang sabar, yang ketika ditimpa ujian hanya kepada Allah kita mengadu, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.